Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wa ma ba'du. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pertemuan kita kali ini masuk pada hadis ke-30 dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis ke-30 ini hadis dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau melakukan hadis dari Nabi SAW dan mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan sejumlah kefarduan, sejumlah perkara yang fardu, maka jangan disia-siakan, jangan ditelantarkan. Wa hadda hududan, dan telah menetapkan batasan-batasan, aturan-aturan, fala ta'taduha, maka jangan dilanggar. Wa harrama asya', dan telah menetapkan haram atas sejumlah perkara, fala tantahikuha, maka jangan dilangkahi, maka jangan diterobos. Wasakata an asya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga diam terkait dengan sejumlah perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghaira nisyan, bukan karena Allah lupa, fala tabhatsu anha, maka jangan dicari-cari, dibahas-bahas terkait dengan perkara yang telah didiamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan selain beliau. Ikhwatul kiram, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Abu Bakar Ibnu Sam'ani beliau mengatakan hadis ini merupakan pokok yang sangat besar, pokok yang besar sekali dari perkara usuluddin. Dan juga beliau mengatakan siapa yang beramal dengan hadis ini atau siapa yang mengamalkan hadis ini, maka dia telah mendapatkan ganjaran atau pahala yang besar, dan dia telah aman dari hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala, azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seorang yang menunaikan kefarduan dan meninggalkan perkara yang haram dan berhenti pada batasan-batasan Allah, serta tidak mencari-cari, tidak membahas perkara-perkara yang gaib darinya, maka dia telah menunaikan beragam keutamaan. Dia telah mendapatkan beragam keutamaan dan telah memenuhi hak-hak agama. Karena syariat ini tidak keluar dari perkara-perkara ini, yang perkara-perkara yang disebutkan ini, ya. Syariat ini tidak keluar dari, imma dia adalah kefarduan dari kefarduan agama, imma dia adalah perkara yang haram, imma dia adalah hudud, ya, atau batasan-batasan Allah, dan imma dia perkara yang didiamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ini kata Abu Bakar Ibnu Sam'ani. Adapun masalah faraid, ya, yang dimaksud dengan faraid ini adalah segala perkara yang difardukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas hamba-hambanya, dan perkara-perkara yang diilzamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap hambanya untuk ditegakkan, seperti salat, zakat, dan seterusnya. Adapun perkara-perkara yang diharamkan, ya, maharim, ya, ini segala perkara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang hambanya untuk mendekat kepada perkara tersebut, dan Allah larang mereka untuk, ya, terjerumus masuk ke dalam perkara-perkara tersebut atau melakukan perkara-perkara tersebut. Adapun hudud Allah, batasan-batasan Allah di sini adalah yakni perkara yang dilarang oleh Allah untuk dilewati di sini, dilangkahi di sini. Maksud di sini adalah, ya, segala perkara yang Allah izinkan untuk dikerjakan, baik dari sisi izin tadi dalam bentuk kewajiban atau mandub, sunnah, berupa anjuran saja, atau dia perkara yang mubah. Dan yang dimaksud dengan fala ta'taduha, ya, i'tida di sini maksudnya adalah melampaui batas dalam perkara-perkara ini sampai masuk dalam bentuk yang diharamkan atau dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terkadang kata hudud ini dimutlakkan juga untuk perkara yang diharamkan tadi, ya. Terkadang kata hudud ini dimutlakkan juga untuk menunjukkan kepada perkara yang diharamkan, ya. Sehingga di sini yang dimaksud dengan tidak mendekati hudud-hudud Allah, batasan Allah, ini tidak mendekati batasan-batasan Allah tadi, sebagaimana dalam firman Allah diantaranya tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah batasan-batasan Allah, ya, ini, ya, perkara-perkara, ya, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jangan didekati. Dan terkadang juga, ya, dia dimaksudkan atau dinamakan dengan hukuman atau ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya.
sebagaimana dikatakan haddu zina atau haddu sariqah, ya, dan sebagainya. Adapun perkara yang didiamkan oleh Allah tabaraka wa taala, yakni perkara-perkara yang tidak disebutkan hukumnya oleh Allah secara rinci. Ya, tidak disebutkan bahwasanya itu adalah hukum yang diwajibkan ataupun diharamkan, ya, atau ya, dan terkadang dia adalah perkara yang atau ya, karena dia tidak disebutkan haram ataupun wajibnya misalnya, sehingga perkara ini adalah perkara yang ditolerir oleh syariat. Maka dalam hal yang seperti ini, ya, tidak ada dosa bagi orang yang melakukan perkara-perkara yang didiamkan oleh syariat tadi. Sehingga dalam perkara yang didiamkan oleh syariat, adab seorang mukmin terkait dengan perkara ini, ya, adab mereka terhadap terhadap pembuat syariat adalah tidak membahas-bahasnya. Ya, jika mereka ingin untuk melakukan, maka mereka lakukan karena dia masuk dalam perkara yang mubah tadi. Kemudian, ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tabhatsu anha." Di antara yang dilarang juga di sini adalah, ya, membahas perkara-perkara yang didiamkan oleh syariat tadi. Ini di antara perkara yang didiamkan tersebut yang dikatakan oleh para ulama, ya, ini perkara-perkara ghaib yang sifatnya khabariyah, di mana Allah tabaraka wa taala hanya menuntut keimanan hamba terkait dengan perkara ini, dan Allah tidak menjelaskan kaifiatnya secara rinci. Maka membahas kaifiat dari perkara-perkara ghaibiyah ini, ya, ini yang dilarang oleh syariat dalam hal ini. Karena terkadang membahas perkara-perkara ghaibiyah yang tidak dijelaskan secara rinci ini, artinya memperinci apa yang tidak dirinci oleh Allah, apa yang didiamkan oleh Allah dalam perkara ghaibiyat ini terkadang mendatangkan, ya, syak, keraguan-raguan pada pelakunya dalam perkara-perkara tersebut. Padahal Allah tabaraka wa taala hanya menuntut keimanan hamba dalam perkara tersebut dan tidak menuntut mereka untuk mencari rincian dari perkara tersebut, sebagaimana Allah pun tidak menjelaskan perincian dari perkara tersebut. Sebagaimana diantaranya yang ditunjuki oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu yas'aluna." Manusia itu senantiasa bertanya-tanya sampai mereka berkata, "Ini Allah, hadzallahu khalaqal khalqa." Allah menciptakan makhluk, faman khalaqallah. Lantas siapa yang menciptakan Allah tabaraka wa taala? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah." Siapa yang mendapati hal ini pada dirinya, maka hendaklah dia mengatakan, "Aku beriman kepada Allah." Kita hanya dituntut untuk mengimani rububiyah Allah tabaraka wa taala. Ya, kita hanya dituntut untuk mengimani bahwasanya seluruh alam diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kewajiban kita dalam hal ini sebatas apa yang dituntut oleh Allah tabaraka wa taala. Kita tidak dituntut untuk membahas siapa yang menciptakan Allah, bagaimana keadaan Allah dan sebagainya. Maka dalam perkara-perkara ini yang didiamkan oleh Allah, yang tidak dibahas oleh Allah, kewajiban kita pun tidak membahasnya. Dan membahas perkara ini terkadang dia memberikan konsekuensi timbulnya keraguan-raguan dalam masalah i'tiqad terkait dengan Allah tabaraka wa taala pada diri seorang hamba, sehingga perkara ini jelas untuk diharamkan. Demikian juga ikhwatal kiram dalam perkara halal dan haram. Dalam perkara halal dan haram dari perkara-perkara yang dimakan atau diminum oleh manusia, maka perkara-perkara yang diharamkan telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana disebutkan juga pada hadis yang telah berlalu. Demikian juga perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala telah dijelaskan. Lalu di sana ada perkara-perkara yang ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Maka ketika dia tidak masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah, baik secara zat ataupun secara sifatnya tidak dijelaskan oleh Allah, dia masuk dalam kategori yang diharamkan, maka, ya, tidak ada dosa bagi mereka untuk mengambilnya ketika perkara-perkara tersebut berdasarkan usul syariah tidak menunjukkan kalau dia termasuk dalam kategori yang diharamkan. Ya, baik secara zatnya, yakni secara zatnya tidak disebutkan kalau dia haram di dalam syariat ini,
Demikian juga sifatnya, tidak disebutkan sifatnya adalah di antara sifat dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka perkara-perkara yang seperti ini tidak perlu untuk dibahas terlalu jauh oleh seorang hamba. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.